Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ramadan. Selamat datang Ramadan, tamu yang selalu kita rindukan karena membuat jiwa kita jadi tentram dan tenang. Saya Mugi Zainal pemirsa, Alhamdulillah hadir kembali di jelang iftar kali ini. Dan Masya Allah juga sudah hadir Bunda-Bunda Muslimah Salihah Indonesia. Apa kabarnya Bunda-Bunda? Semangat terus ya berpuasa ya Bun ya, Masya Allah. Ya, pemirsa dan juga Bunda-Bunda Salihah, kali ini tema yang kita bahas adalah mengenai wujud syukur dengan sedekah. Benarkah wujud syukur itu bisa diaplikasikan dengan sedekah? Lalu apa saja manfaat dari sedekah dapat kita rasakan? Pemirsa di rumah dan juga Bunda-Bunda Salihah, kali ini kita akan membahas tema ini bersama dua narasumber yang Masya Allah Bunda-Bunda Salihah. Dan dua-duanya sudah hadir di sini, Masya Allah, sudah kedatangan dua narasumber kita ya. Yang pertama, ya Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asror ya. Assalamualaikum Bunda Nuzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Ya, siap ya kita sharing lagi nih ya Bun. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, beliau pengasuh Ponpes Tahfiz Nuzulul Quran Banyumas Jawa Tengah. Dan juga beliau masih aktif ya, tausiah narasumber ya Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pasti juga beliau sebagai Ketua Muslimah Salihah Indonesia Banyumas. Ya Masya Allah. Dan pemirsa di rumah, saya yakin dan percaya pasti masih mengenal beliau yang satu ini ya. Artis multi talenta, cantik ya, bisnis juga ya. Beliau aktif di Ristiland di Busana Muslimahnya. Dan juga beliau juga rajin juga. Banyak fashion show juga saya lihat ya. Dan yang pasti di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga juga, beliau sebagai founder di Muslimah Salihah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Risti Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Aduh sedap banget ya hari ini ya. Dua-duanya adem, cantik, bening gitu, seger ya. Jadi kita mau bahas masalah juga enak ini ya. Baik ya. Dan jamaah kali ini juga alhamdulillah ya, Bunda-Bunda Muslimah Salihah Indonesia. Apa kabar Bunda? Hamba-hamba Allah calon penghuni surga. Amin ya. Baik, Bu Nuzul, langsung ya. Boleh dong langsung nanya aja kita ya? Boleh. Iya, karena ini materi bagus banget Bun. Ya, mensyukuri bersyukur itu bisa dengan sedekah. Nah, benar nggak sih Bun bahwa aplikasi syukur kita itu salah satunya dengan sedekah. Nah, lalu hubungan antara syukur, sedekah itu bagaimana sih Bun? Syukur dan sedekah ada hubungannya nggak sih gitu ya? Betul. Kita sama-sama tahu syukur dan sedekah itu adalah suatu hal yang sunnah ya, bukan perkara yang wajib. Akan tetapi sangat dikukuhkan oleh Allah, bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang syukur dan sedekah tentunya. Lalu ada hubungannya apa enggak? Tentunya ada. Ketika kita diberikan nikmat yang melimpah oleh Allah, kita dikasih sehat, dikasih sempurna wujudnya dari atas sampai bawah, apalagi di musim pandemi seperti ini kita masih bisa makan tidak kurang. Lalu kita harus memikir nih, apa iya pemberian yang dari Allah kasih ke kita itu hanya kita simpan sendiri? Tentunya tidak. Bagaimana caranya rezeki yang datangnya dari Allah, dikasihnya oleh Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena ada sebuah perkataan yang menjelaskan bahwa harta yang kita punya, harta yang nanti akan kita tuai di akhirat adalah harta yang kita titipkan kepada orang. Bun Mugi. Ya, gimana nih Bu Nuzul? Bun Mugi kan seneng nih ngumpulin perhiasan, ngumpulin Tau emas, aja ya. invest. Kira-kira nanti kalau meninggal siapa tuh yang milikin tuh? Nah inilah Bun yang harus kita jaga nih, di mana, dari mana, mau Betul. diapain ini Nah gitu itu ya. dia. Ya. Jangan sampai harta yang kita timbun malah nanti akan dipakai istri kedua suami kita. Saja Bu Nuzul ya. Kan gitu ya. Udah kerja keras gitu ya. Iya. Waduh gimana nih Bun? Iya ya, ini kan loh kita kan kalau mau melakukan suatu kebaikan harus mikir pahitnya Bun. Realita Kalau ya. mikir enaknya jangan dong ditimbun, nanti kalau pas kita arisan dipakai kerincing-kerincing gitu gitu ya. kan. Emasnya banyak itu kan enak banget. Tapi kalau kita mau sedekah pasti yang kebayang kan pahitnya dulu gitu-gitu. Biar kita sepet gitu ngeluarkannya daripada nanti ditimbun-timbun buat apa sih ya. Kalau ya Allah Masya Allah harta itu kan fitnah Bun ya.
kita tinggal mati juga belum tentu membawa berkah nanti setelah kita mati. Ya kalau anak-anak kita bisa menjaga. Nggak jadi berantem ya Bun ya. Jadi berantem di mana-mana Malah sampai jadi mudarat gitu Nah, ya itu Bun dia. ya, jangan ya. Jadi ketika Allah ngasih kita rezeki, coba pikirkan bagaimana kita mengembalikan lagi kepada Allah agar Allah pun seneng ya. Bunda gini deh ceritanya, ada orang bapak pulang bawa makanan. Nah tak kasih makanan nih, permen. Wah anaknya seneng banget Bu, bapak makasih Pak udah dikasih permen, seneng nih adek Pak dibeliin permen. Kamu seneng nak? Iya Pak seneng. Udah besok kalau bapak pergi pulang tak beliin lagi ya nak. Pasti kan kayak gitu, ya kan? Maka besok bapaknya pulang juga dibeliin lagi, sama Allah juga gitu. Kalau ngasih kita rezeki sedikit disyukurin, banyak dialhamdulillahin, disedekahin, Allah juga seneng Bu ngasihnya. Maka Allah pun bukan ya besok saya kasih lagi hambaku tak kasih lagi besok yang semakin banyak lagi melimpah. Tapi kalau kita medit, bahil, metitil apa itu bahasanya ya nek wong kampung. Pelit ya. Iya ya, pelit gitu kan. Itu orang kayak Atau gitu. merasa kurang lulu Bun, nggak bersyukur Allah. Ya itu dia orang-orang yang kayak gitu Bun. Hartanya nggak bakalan nggak akan berkah ya. Kanan kirinya juga bisa melihat ke orang-orang kayak gitu tuh. Dilihat di kampungnya nggak pernah sedekah, acara tahlilan nggak pernah datang gitu-gitu kan. Orang kayak gitu pasti dititeni bahasa orang kampungnya gitu. Nah Bunda Risti juga kan Masya Allah juga, Allah sudah berikan banyak sekali kenikmatan ya yang dalam kesehariannya. Bagaimana Bunda untuk berbagi kepada sesama, nah kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk mengucapkan rasa syukur dengan sedekah ini Bunda? Baik, yang pasti kita sadarin bahwa ada zakat ya Bun ya, yang harus dikeluarkan secara wajib ya. Itu sesedikit-sedikitnya 2,5%. Tapi bukan jadi di setiap kita punya gaji 2,5% aja. Masya Allah banget kalau justru kita bisa lebihkan gitu kan ya. Yang pasti itu wajib sekali untuk zakat, itu sudah saya lakukan dari umur 17 tahun. Pertama kali tahu rasanya punya uang ya. Masya Allah. Mulai syuting, mama sudah mengajarkan membiasakan diri. Dan memang kami di komunitas MSI pun kita membiasakan setiap hari Jumat ada sedekah Jumat, bisa makanan, bisa sembako. Sebenarnya kenapa sih buat kami sedekah itu apa yang kita keluarkan nggak akan bikin kita jadi nggak punya duit lagi. Itu yang saya rasain ya. Yang kita keluarkan ikhlas, ternyata jaminan kita tuh sebenarnya siapa sih? Allah. Apa yang kita keluarkan itu ternyata membuat aku merasa bahwa kita jadi bersyukur karena dengan bersedekah, apalagi kalau kayak kami memberikan makanan langsung di setiap hari Jumat di jalan-jalan kepada mereka-mereka pria-pria hebat yang bekerja mencari nafkah ya untuk keluarganya. Itu kelihatan banget segimana mereka tuh mensyukuri nikmat yang seperti itu. Dan memang terutama di masa pandemi kayak gini, buat saya sih ada hikmah dari pandemi ini. Buat beberapa orang kita justru bisa jadi lebih banyak berbuat Bun, lebih bisa banyak membagikan rezeki kita untuk bisa bersedekah kepada saudara-saudara kita di luar sana. Jadi kalau ditanya soal saya sedekah bagaimana, saya lebih percaya investasikan akhirat saya dengan berani bersedekah. Karena sebisa mungkin kalau ngeluarin tuh jangan dihitung-hitung, supaya Allah juga nggak berhitung sama kita gitu, supaya Allah juga benar-benar lebih tenang. Jadi yang saya rasain selama ini dengan komunitas MSI, bisa-bisa aja ya Bun. Alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang si Jum jalan terus, meskipun bagaimana tetap terus gitu, dan itu memang bikin happy. Jadi buat saya sedekah itu punya kenikmatan, kebahagiaan, dan harus dibiasakan gitu. Amin ya Allah. Ya kalau kita mendengarnya tuh semangat ya Bun ya, semangat. Wah pulang hari ini saya harus sedekah apa nih? Karena kan sedekah tuh tidak hanya dalam bentuknya uang. Tapi kita akan bahas, jangan kemana-mana ya Bunda ya. Bunda-bunda saya di sini jangan kemana-mana. Bunda-bunda di rumah juga jangan kemana-mana. Tetap channelnya di TVRI Jakarta di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Kembali kita di Jelang Iftar, tema kita wujudkan syukur dengan sedekah bersama jamaah yang hadir di sini Muslimah Salihah Indonesia. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Alhamdulillah berpuasa ya Bun. Masya Allah. Ya lanjut lagi nih kita diskusi bersama Bunda Nuzul dan juga Bunda Risti ya. Bun, kalau berbicara mengenai wujud rasa syukur dengan sedekah ya. Kalau sedekah itu Bun Nuzul
bagusnya tuh ke siapa duluan ya Bun? Karena kan kalau kita mau lihat tuh banyak banget, ada yang di sekitar, ada teman gitu kan, ada keluarga. Nah ini siapa sih yang harus kita lebih dahulukan kalau kita memberikan sedekah Bun? Silakan Bun. Jadi terkadang kita salah paham tentang sedekah sama zakat. Ya betul. Kita kadang kalau ngelihat tetangga kita ada yang mampu atau memang tidak pantas dikasih sedekah, kita suka berpikir, ah ngapain sih ngasih ke dia, kan dia udah kaya. Kan suka kayak gitu ya. Atau mungkin kita yang juga ngasih si jum gitu ya. Kita kadang milih, oh itu aja tuh yang miskin banget kelihatannya gitu ya. Yang kayaknya yang maksudnya penampilannya itu gitu ya gitu. Kita kadang lihatnya dari fisiknya. Padahal kalau sedekah tidak perlu harus kepada siapa. Tapi justru tetangga kita, sekitar kita. Jadi kalau sedekah tuh boleh siapa saja. Siapa saja. Jadi tidak ada kriteria khusus untuk menerima ya. Betul, tidak ada. Beda dengan zakat. Kalau zakat memang ada samaniyatu asnaf, 8 golongan yang wajib dikasih. Selain 8 itu tidak boleh. Kamu mau sedekah kepada Mbak Mugi gitu ya. Mau zakat ke Mbak Mugi jangan. Beliau udah cukup gitu kan. Amin. Maka Terima kita cari kasih. yang sekitar kita yang memang membutuhkan. Tapi kalau sodakoh, kalau Ibu Risti lagi masak rendang banyak, nggak apa-apa. Tetangga kanan kiri yang nyium baunya masakannya itu justru yang diutamakan gitu. Jadi jangan pernah mikir-mikir milih-milih, oh itu si A, si B, si C, jangan. Sedekahlah semampunya, lihat sekitar gitu kan. Kecuali memang ada yang lebih membutuhkan. Memang kadang kita suka milih ya, lebih dulu diutamakan yang membutuhkan daripada yang tidak, seperti itu Bunda. Baik, jadi intinya kalau sedekah tuh kepada siapa yang membutuhkan Iya, ya Bun, betul, terutama iya. lagi masa pandemi seperti Nah, ini Bun, ya. aku boleh tanya nggak Ya, sih Bun? ya Bun Kalau Risti. sedekah itu tuh kita ada niatnya gitu nggak sih Bun? Maksudnya kayak misalnya kita ada dulu nggak, misalnya ya Allah saya berniat untuk bersedekah atau enggak, kita tinggal kasih aja tuh sebenarnya gimana? Iya. Baik. Iya. Jadi kalau di dalam agama memang betul, innamal a'malu binniat. Semua perkara itu harus ada niatnya. Nggak boleh tuh seenaknya ngapa enggak. Ya. Karena tapi tujuan niat itu tidak perlu menggunakan bahasa Arab atau dengan menggunakan lafal khusus. Asalkan hati kita ya Rob, iya hati kita Dari ya Allah. hati, Karena ya. kan niat itu fil qalb, di dalam hati. Ya. Adanya mulut itu adalah melafalkan, itu hukumnya sunnah ya. Jadi jangan nawai itu sodakotan gitu kan, niat sedekah nggak perlu juga. Biar orang pada denger enggak, itu malah dan dilusuh lagi nanti belakangnya ya. Jadi ria dong Bun Iya, ya. jadi hati kita, Iya. bismillah ya Allah, saya niat sedekah untuk orang tua saya yang sudah Oke. meninggal, untuk anak-anak saya, itu boleh banget. Nggak perlu diniatin dengan pakai bahasa Arab, dilafalkan, itu nggak perlu. seperti Memang itu. semuanya kembali kepada niat dan itu hanya Niatnya, Allah hanya Allah. Yang Subhanahu penting yang jangan tahu selain ya, Allah ya. Masya Allah, Takutnya ya. nanti malah kita pas buka catatan amal kita zong, kosong, Iya. nggak ada amalannya. Sampai protes, ya Allah ini mana amal sedekahku kan nggak ada nilainya. Loh, waktu itu kamu sedekah karena apa? Karena pengen dilihat hebat sama setampingmu kan? Terus kamu udah dapet hebat belum? Iya sih, aku udah dipuji sama tetanggaku. Ya udah, itu tak yang kamu dapetin gitu, Bu. Waduh nih Bun, Ah. ini jamaah kita bunda-bunda Muslimah Salihah ini pengen nanya Bun. Iya, iya, gimana, Udah gimana? nggak sabar Boleh, nih boleh. kayaknya nih ada yang mau Ah. nanya, silakan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju saya dengan Meli dari MSI Jakarta. Mau bertanya, bedanya sedekah sama kifarat itu apa ya Bun? Dari Bunda Meli ya, Muslimah Salihah Indonesia, Oke. membedakan antara sedekah dengan Sedekah sama kafaroh. kafaroh. Ya, Silakan baik. Bunda. Jadi dalam Al-Quran itu memang disebutkan tentang kafaroh. Kafaroh itu apa sih? Sebetulnya kafaroh sama sedekah itu hampir sama, temanya yaitu memberikan makanan atau memberikan harta kita kepada orang, gitu ya. Tapi penyebabnya yang beda. Kalau sedekah hukumnya sunnah, kamu mau sedekah kapan saja, asal kamu punya silahkan. Tapi kafaroh ini berhubungan dengan larangan yang pernah kita lakukan. Contoh, kita pernah sumpah, ya Allah kalau nanti anak saya keterima di universitas itu, aku mau nyembelih sapi gitu ya. Ternyata pandemi datang tuh, nggak punya rezeki Bu, sempit gitu ya. Aduh ya Allah aku nggak bisa deh, nggak jadi sumpah deh, tak batalin ya. Maka itu namanya kafaroh. Kafarohnya orang sumpah ada ya, salah satunya puasa 3 hari gitu-gitu kan. Nanti memberi makan, itu namanya kafaroh. Tapi kalau sedekah tadi yang saya sampaikan, kamu memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan apa saja yang bisa kamu berikan kepada orang. Jadi tidak ada penyebabnya ya, tidak ada penyebab yang mewajibkan. Meskipun kafaroh nanti juga hubungannya sama sedekah Bun.
kafarah itu memberi makan kepada miskin, kan namanya juga sedekah nggih, namanya ngasih makan sedekah, tapi penyebabnya itu yang wajib dilakukan seperti itu. Beda lagi nanti sama fidyah. Kalau fidyah jenengan nggak puasa ya, nggak buat makan, nanti ada fidyah. Nah, kafarah ini juga penyebab yang keduanya karena berhubungan suami istri di siang hari saat Ramadan, Bu. Tuh ibu-ibu. Ibu-ibu, Bu, denger nggak ini? Jangan ya, nanti nunggu maghrib. Ama nggak sabar nunggu sampai maghrib aja nggak sabar. Nanti kalau setelah maghrib silahkan dinikmati hidangannya dari maghrib sampai subuh, boleh ya. Tapi kalau siang jangan, karena gede kafarohnya orang yang nggak puasa karena jima ini ya, karena berhubungan tuh gede banget. Memerdekakan budak, atau kalau enggak puasa 2 bulan berturut-turut tuh kan gede banget, jadi jangan sampai. Makanya kalau orang di pesantren nih agak ngarang dikit, tahu nggak sih kalau kamu kepengen nanti ya sama suamimu, nanti dibatalinya pakai minum. Dibatalinya pakai minum, habis itu baru hubungan suami istri. Itu kan nggak apa-apa ya, batalnya karena minum, asalkan batalnya jangan karena jima, seperti itu Bunda, karena beda hukumnya nanti di belakang. Baik, waduh Bunda, Bun Risti, kita banyak juga belajar nih ya. Bener banget, Saya Masya juga hari ini Allah. banyak-banyak belajar nih di setiap kesempatan kita ya. Gimana Bunda-Bunda juga kita semua belajar ya. Dan tak terasa ya, nanti kan Toto udah mau buka nih pulang ke rumah. Tapi kita juga sudah mendapatkan insya Allah wawasan kita juga nambah ya. Nah, ada yang mau nanya juga nih kayaknya ke Bunda Risti. Tapi nanyanya nanti ya Bun, kita break dulu ya. Sabar ya, Bu. Ya, yang pasti Bunda-Bunda saya tunggu dulu ya. Kita nanti kembali lagi, dan Bunda-Bunda di rumah ya, untuk para pemirsa di rumah jangan ganti channel ya. Tetap di sini di Jelang Iftar TVRI Jakarta. Kami kembali setelah yang satu ini. Jelang iftar, wujudkan syukur dengan sedekah. Ya, kembali kita sambung nih ya di Jelang Iftar, diskusi bareng bunda-bunda cantik soleha, Bunda Nuzul dan Bunda Risti. Dan juga bunda-bunda saleha Indonesia. Semangat Bunda! Masya Allah, lanjut kita ya. Ya, Bunda Nuzul, kalau ngomong masalah sedekah, kadang kan kita nggak tahu nih hasilnya dari mana. Nah, apabila hasil yang kita tanpa sadari, ternyata hasil korupsi Bun. Tuh gimana Bun? Ya, jawab dulu lah, singkat ya, silakan Bun. Oke, kalau masalah sedekah dengan menggunakan harta yang kurang benar, ini ada contohnya. Dulu namanya Sunan Kalijaga, kenal ya Bu, Wali Songo Sunan Kalijaga. Beliau ini melihat bapaknya seorang bukan pengusaha sih, jadi kayak bupati lah mungkin zamannya waktu itu ya. Itu hartanya banyak banget, tapi sekelilingnya miskin. Jadi tergerak itu Sunan Kalijogo, kepengin ambil makanannya dicolong nih, diambil untuk disebarluaskan di samping-sampingnya gitu. Itu niatnya mulia banget kan Bun, kepengin banget ngambil untuk dikasih sedekahin. Tapi kalau izin gak bakal boleh sama orang tuanya, jangan orang ini upeti dari masyarakat dikirim ke bapaknya, masa harus dibalikan lagi gitu. Makanya dia nggak izin, dia ngambil nyuri tuh. Maka ketika dia udah sebarluaskan, ketemu tuh sama Sunan, namanya Sunan Bonang, gurunya Sunan Kalijaga. Maka diceritain, kamu kenapa di sini? Sepertinya kamu pengen merguru sama saya, kata Sunan Bonang. Iya, saya pengen menjadi muridmu, wahai guru, Sunan Bonang gitu kan. Saya nggak mau nerima kamu. Kenapa? Kamu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu sedekah tapi menggunakan harta haram. Maka kata Sunan Bonang, sedekah dengan menggunakan harta haram seperti kamu mencuci baju dengan air pipis. Paham ya? Niatnya baik nyuci baju, tapi pakai air pipis, suci nggak tuh kira-kira? Nauzubillah min zalik. Jadi itulah pentingnya bahwa kita mencari rezeki sedikit pun asal halal jauh lebih baik daripada menimbun tapi berasal dari yang tidak halal, bunda-bunda gitu. Masya Allah, jadi kita juga bisa membedakan ya.
insya Allah apa yang kita sedekahkan tuh benar-benar dari harta yang halal yang kita Iya. punya agar Sebetulnya berkah, bukan ya. hanya yang sedekahkan Mhm. sih, yang kita makan sehari-hari ya, yang kita Iya. makan, yang kita dapatkan itu Iya. harus Yang benar-benar kita berikan ke keluarga, anak-anak ya, ya Bun itu ya. dia. Nanti kalau di masalah di Ihya, ini kitab Ihya-nya Imam Ghazali, anak kalau dikasih makan makanan haram, wah kelakuannya nggak bakal bener Bun. Jadi ada madorotnya nanti di belakang. Bukan hanya sedekah. Ini pertanyaannya bukan hanya sedekah malah ya, berhubung ke kehidupan kita. Kita sehari-hari dalam Ya, segala seperti hal ya itu. Bun ya. Nah, iya. Ya Bun Nuzul, ini dari tadi ada yang mulai begini-begini nih tangannya nih, mau bertanya nih ya. Ya kita persilakan ya. Mukanya udah mengandung masalah Ya aduh kayaknya. nih, cepetan nih aku juga mau nanya nih gitu ya. Ya Bunda Muslimah Salihah, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Endang dari MSI Bekasi. Saya mau bertanya kepada Bunda Risti, bagaimana dengan sedekah yang di-share ke medsos? Dalilnya sama hukumnya. Iya, Terima kasih. Bunda Endang Muslimah Salihah Bekasi Baik, ya terima kasih menanyakan. pertanyaannya Bunda Endang. Nanti untuk dalil bisa disambungkan ke Ustazah Nuzul. Iya. Saya berikan yang selama ini saya tahu saja ya Bun ya. Yang saya tahu selama ini semua bergantung sama niat. Niat kita seperti apa. Kita upload ini untuk seperti kalau misalnya kami punya amanah karena bergabungkan dari beberapa orang. Jadi kami harus memberitahukan bahwa amanahnya sudah sampai kepada yang dituju. Jadi menurut saya kalau seperti itu tidak apa-apa karena memang niat awalnya adalah amanah. Yang kedua niatnya adalah mengajak saudara-saudara kita yang lain. Tapi bukan niat untuk riya ya. Karena yang saya tahu dalam hukum Islam bahwa kita memberikan sedekah atau memberi untuk orang lain, kalaupun memang orang lain tahu tidak apa, tidak menjadi dosa, tapi kalau tidak ada yang tahu Allah lebih suka. Benar ya Bun ya? Allah lebih senang apabila kita memberi tangan kanan, tangan kiri bahkan kalau bisa sih nggak usah tahu gitu ya. Tapi memang kondisinya seperti apa tergantung niatnya. Seperti itu sih kalau yang saya tahu sejauh ini. Bagaimana Bunda Nuzul? Ya. Dilengkapi Bun, secara dalilnya Dalilnya mungkin ada ya? nggak Bun? Oh, ada banget dong. Karena Islam itu mengatur semua pergerakan kita ya. Jadi kata Allah itu menciptakan surga uiddat lil muttaqin. Dicawiskan atau disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa tuh orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang mau menyedekahkan ketika dia susah dan juga dalam rahasia, ya. Artinya menjaga, jangan diumbar-umbar gitu, jangan diperlihatkan ke orang. Tapi di sisi lain ada juga in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Ketika kalian mau sedekah diperlihatkan tanpa niat pamer, bagus. Boleh. Hukumnya Kalau boleh. bisa seperti itu Ya, ya kan. Kalau jadi- bisa tanpa niat pamer Iya, ya. jadi lah tadi kan Bunda udah sampaikan niatnya untuk karena ini amanah ya, biar orang lain tahu atau biar orang lain meniru pekerjaan kita. Jadi Kadang kasih contoh ya Nah, Bun sing ya. salah iku Mm-mm. tidak sedekah tapi nyinyir. Iya. Ini salah ini. Bener, salah banget ini. Dia nggak pernah sedekah, lihat ada orang posting, sedekah untuk orang. Ya Allah, nyinyir loh. Masih kober apa bahasanya kober. Masih sempet dia nyinyir. Padahal dia nggak pernah sedekah. Ini naudzubillah orang yang kayak gini. Tapi kalau kita sedekah, niatnya semoga dengan kita sedekah ada yang terketuk hatinya ya, ikut sedekah. Saya juga nggak jarang Bun, saya posting di medsos gitu setiap Jumat gitu. Nanti ada orang, oh Bunda ini ya, jadi tahu kan, oh Bunda sedekah Jumat ya. Ya udah besok saya nitip ya 100.000 gede. Itu udah nggak apa-apa segitu. Jadi Bunda-bunda jangan salah persepsi, jangan suka nyinyir kalau ada orang yang sedekah di posting tujuannya apa. Kan sedekah ini Allah lebih senang yang sir, yang rahasia. Ya tapi juga boleh gitu ketika kalian memperlihatkan ada tujuan fanya imahi, Allah katakan gitu. Boleh, pinter, bagus nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mampu merahasiakan, maka itu adalah wa yukafiru angkum sayiatikum. Sodakoh yang kamu rahasiakan akan membersihkan kotoranmu Bunda-bunda. Jadi kalau bisa ya nggak usah diumbar ya. Kalau kita pribadi nih ya Bun ya, kalau Yang kita kita lagi pengen pribadi, sedekah ke ya, anak betul. yatim nggak apa-apa, pribadi silahkan. Tapi kalau kita amanah, apalagi kita kan komunitas, ada orang yang transfer tujuannya ada, nggak apa-apa, insya Allah halal. Seperti itu Bunda. Jadi semua balik ke niat ya Bunda Risti ya. Udah. Semua Innamal balik niat. a'malu Kembali Betul. kepada niat, pokoknya Betul. penting Dan yang sekali. tahu hati kita itu kan hanya Allah. Betul. Ya, jadi resepnya tuh apapun mereka bilang apa, kalau itu memang nggak benar seperti itu niat kita kepada Allah, Betul. kita juga nggak usah pusing-pusing kali ya Bun ya. Betul. Itu semuanya balikin ke Allah, Betul, balikin ke Allah. Jadi jangan sampai juga, aduh nggak mau sedekah lagi nih jadi bahan omongan atau apa, jangan juga. Kan semua yang tahu niat kita itu hanya Allah.
Wah ini tipsnya berkah ya. Tipsnya juga mudah-mudahan bisa kita tiru di keseharian kita sehari-hari ya Bun ya. Oh ya Bun, sedekah itu kan tidak hanya dari segi harta ya. Enggak hanya itu. Nah bagi kita mungkin membuang duri di jalan pun sedekah ya Bun ya. Nah ini bagaimana menanggapi hal ini Bun? Bahwa sedekah itu kan tidak hanya harta Bunda Nuzul. Ya. Jadi saya sering ngajarin anak-anak kecil karena pesantren saya kan anak kecil. Itu ada hadis tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, makanya kita tahu sedekah yang paling murah itu senyum. Nggak bayar Bun. Jadi nanti senyum gitu ya Bu Iya, ya. ketemu orang senyum tapi hati-hati jangan kebablas. Nanti dibawa ke SRJ lagi kan, kasihan ya anak kita gitu. Jadi ayolah, sedekah itu nggak perlu muluk-muluk. Makanya kata Rasulullah pun ada dalilnya. Ketika hari Jumat nggak punya apa-apa, sedekahlah walaupun setengah butir kurma Bun. Setengah butir kurma itu emang ada harganya Bun? Nggak ada. Tapi ketika kita mau melakukannya, niatnya karena Allah, baik senyum, baik tadi bener nyingkirin duri di jalan, membantu tetangga, ya namanya kan berarti sedekah tenaga kan? Itu bisa banget. Nah Bun. seperti Bunda Risti memberi inspirasi, itu kan juga sedekah ya itu. Bun. Gimana nih Bunda menganggapin hal ini Bun? Masya Allah sih, maksudnya kalau sedekah itu menurut saya memang banyak hal ya, bahkan seperti kita misalnya lagi rame-rame terus ada yang gantian bayarin makan pun ternyata itu juga sedekah. Jadi memang ternyata ya itu yang tadi kita harus tahu bahwa sedekah itu tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja. Seperti kita memberikan misalnya di masjid, kita mau siapin nasi Jumat di masjid, kan orang mikir di masjid kan ada yang mampu, ada yang bawa mobil misalnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau niatnya sedekah ya sedekah gitu. Tapi kalau buat saya ya Bun ya, saya tuh merasa bahwa kalau orang yang mampu sedekah itu harus banget. Tapi yang luar biasa adalah mereka-mereka yang dalam keadaan sempit tetap bisa sedekah. Masya Allah. Gitu. Jadi tetap harus diupayakan. Gitu. Duh indah banget ya hari ini materi kita, wujudkan syukur dengan sedekah. Semakin banyak bersyukur, insya Allah sedekah banyak, barokah juga banyak. Ya. Aduh Bunda, pengen banget lagi ya kita diskusi. Cuman waktu jua Bunda Nuzul, Bunda Risti nggak berasa banget ya. Ya baik Bunda Nuzul, sedikit pesan untuk pemirsa. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah menjelaskan ketika kita ingin bersedekah, perhatikan apa yang kita sedekahkan. Wala tayammamul khabitha bithayyib, kata Allah. Janganlah kamu memberikan makanan yang sekiranya kamu sudah memicingkan mata. Ih, udah nggak enak nih, udah setengah basi nih. Atau baju kalian yang sudah nggak kepake Bun, mohon maaf, yang udah mau pakai lagi, males, nggak mau, udah nggak bagus ini, dikasih ke orang. Itu berarti kamu saja sudah tidak suka, nggih. Berarti maka perhatikan. Wala tayammamul khabitha bithayyib. Berikan yang terbaik, karena lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum bisa menjadi orang baik apabila kalian belum bisa memberikan yang terbaik dari dirimu. Jadi sekali-kali Bun, kasih kejutan kepada Allah, kasih sedekah yang luar biasa, maka percayalah Bunda juga akan mendapatkan kejutan yang terbaik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Iya Bunda Risti Bun. Baik, ya kalau untuk saya yuk sama-sama kita berbagi, berikan, ikhlaskan, lalu lupakan. Jadi jangan diinget-inget, jangan diungkit-ungkit lagi, kita lupain apa yang sudah kita berikan. Baik. Masya Allah, ya terima kasih banget ya Bunda Nuzul, Bunda Risti. Ini juga sedekah, udah menyediakan waktu, ilmu ya Masya Allah untuk kita semua. Dan Bunda-bunda Muslimah Saleha Indonesia, ya tetap semangat terus ya Bun. Nanti pulang dari ini juga bisa langsung ketemu keluarga dengan penuh semangat karena ilmu sudah bertambah. Amin, terima kasih ya Bunda ya. Ya, pemirsa, mari sama-sama kita luruskan niat kita di jalan Allah dengan bersyukur memperbanyak sedekah. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilap dan salah. Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.